Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rivi Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalamannya tahun kemarin ketika mahasiswa saya itu lolos pendanaan PKM KI. Jadi, seperti yang kita ketahui, PKM KI itu merupakan PKM karya inovatif. Jadi, PKM yang terbaru dan baru mulai diadakan ini baru mulai ada di skema PKM itu tahun lalu gitu. Dan tahun ini dibuka kembali untuk PKM KI. Nah, untuk PKM KI sendiri di sini sebenarnya untuk vokasi, tapi diperuntukkan oleh vokasi dan dikti ya, jadi sama-sama gitu. Nah, di sini di PKM KI ini hampir mirip dengan PKM KC gitu. Jadi membuat suatu produk, tapi produknya itu fungsional, produknya itu dalam skala penuh gitu. Jadi produknya itu ada, tapi skalanya 1:1 gitu. Jadi ini produknya adalah produk skala penuh 1:1, bukan prototipe, bukan produk yang belum jadi, bukan berupa desain, tapi produk yang benar-benar sudah jadi dan siap digunakan oleh masyarakat atau UKM pengguna yang digunakan dan ditetapkan sebagai target gitu. Jadi idenya ini merupakan idenya suatu ide karya inovatif seperti itu. Jadi konsep alurnya ini dibutuhkan berbasis masalah ya, problem solving gitu, yang berorientasi pada produk skala penuh. Jadi hampir sama seperti PKM KC, bedanya adalah kalau KC masih dalam bentuk prototipe atau berupa desain dalam bentuk 3D, tapi kalau PKM KI ini produknya sudah dalam skala penuh 1:1, produk jadi yang siap digunakan. Seperti itu. Jadi memang tidak ada mitra dan bukan prototipe gitu ya, yang perlu teman-teman ketahui di sini. Nah, ini jadi menemukan suatu ide produk inovatif, kemudian karakteristik produknya bagaimana, kita mendesain produk dan memproduksi dalam bentuk jadi. Nah, produknya ini fungsional, bisa langsung digunakan gitu. Luaran dalam PKM KI adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk inovatif skala penuh. Jadi produk yang sudah jadi. Jadi luaran wajibnya hanya 3 gitu. Kemudian nanti ketika lolos itu biasa membuat poster dan artikel ilmiah. Syaratnya sama seperti yang lainnya ya. Mahasiswa aktif 3-5 orang, kesesuaian dengan bidang ilmu yang paling penting di sini. Kemudian disarankan 2 angkatan berbeda dan 5-7 juta anggarannya ya. Ini masih sama seperti yang lainnya. Kemudian, nah, sistem penilaian proposalnya, kelengkapannya di bagian awal itu adalah halaman daftar isi, kemudian langsung ke dalam pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi tentang problematika atau permasalahan yang ada, kemudian solusinya apa dengan konsep ilmu dan teknologinya. Nah, di sini dijelaskan gitu solusinya dan novelty-nya mungkin ya, seperti itu. Kemudian di bab 2 adalah tinjauan pustaka gitu. Tinjauan pustakanya di sini singkat saja gitu ya, tidak usah terlalu banyak. Yang penting mewakili dengan temanya tuh ide. Kemudian bab 3 adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini terdiri dimulai dari penemuan idenya sampai nanti desain atau rencana produknya, kemudian sampai tahap produksi atau pembuatan, uji coba gitu kan, dan bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, tempatnya juga dijelaskan ya, mau dilaksanakan di mana. Biaya dan jadwal kegiatan masih sama dengan skim PKM yang lain ya, untuk anggaran biaya dan jadwal kegiatannya. Nah, daftar pustaka juga masih sama, yaitu pakai Harvard ya, 1,15 spasi. Lampirannya ada biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas,
surat pernyataan ketua pelaksana, dan yang terakhir adalah gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan. Jadi ini persiapan dalam pembuatan proposal PKMKI. Nah, akan saya share contoh yang sudah lolos pendanaan tahun kemarin. Nah, ini contohnya. Jadi proposal yang kemarin lolos seperti biasa ya, daftar isi seperti ini. Kalau tahun kemarin lampiran biodata ketua dan dosen dipisah, kalau tahun ini disamakan ya lampirannya untuk yang KI. Jadi teman-teman harap membaca panduan terlebih dahulu gitu. Kita lihat di sini lampirannya hanya 5, tapi kalau tahun dulu itu 6 karena biodata ketua dan anggota serta dosen dipisah. Nah, bab 1 pendahuluan, di sini dijelaskan permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, dibutuhkan apa gitu kan, karena di sini tentang alat untuk kesehatan ya gitu, alat health bed, jadi membuat ikat pinggang terapi rematik. Nah, di sini seperti ini. Jadi solusinya apa? Nah, di sini dituliskan secara singkat ya di latar belakang. Setelah permasalahan, solusi, di sini dituliskan secara singkat manfaatnya apa sih dari yang akan dibuat ini gitu, alat yang akan dibuat, produk yang akan dibuat gitu. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran. Kalau tahun kemarin luarannya banyak untuk PKMKI ya, ada dokumen teknis produk, ada video demo produk seperti itu. Tapi tahun ini tidak ada gitu, jadi semuanya disamakan, luaran wajibnya hanya 3 dari semua skema. Kemudian bab 2 adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini tulis dasar teori sesuai dengan idenya gitu, ditulis gitu. Dan tidak usah terlalu banyak. Kemudian bab 3 adalah tahap pelaksanaan. Nah, waktu dan tempat pelaksanaannya bagaimana, alat dan bahannya apa saja yang diperlukan dalam membuat produknya. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini karena kita ada uji coba ya, agar produknya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Karena produknya harus dalam bentuk skala penuh, maka di sini bisa dibuat flowchart seperti ini ya, agar nanti reviewer juga bisa melihat langkah-langkahnya seperti ini gitu. Ada trial dan error seperti ini, ada revisi, berhasil gitu. Karena dalam membuat alat itu nggak langsung jadi dibutuhkan biasanya trial dan error. Nah, dijelaskan di sini tahap persiapannya, tahap perancangan desainnya bagaimana, kemudian kalau misalkan ini ada pemrograman seperti itu dibuat, kemudian tahap pembuatan produknya bisa dijelaskan yang dirangkai apa saja, tahap uji coba, finishing, dan tahap evaluasi. Kemudian biaya jadwal kegiatan nanti menyesuaikan pedoman yang baru ya teman-teman ya. Ini masih pakai yang lama karena ini tahun kemarin. Jenis kegiatannya, jadi setiap yang ada di tahapan pelaksanaan di bab 3 ini ditulis di sini. Tahap pelaksanaannya, kegiatannya apa saja ditulis. Dan jangan lupa luarannya juga ditulis, seperti pembuatan laporan kemajuan PKM, pembuatan laporan akhir PKM, kemudian pembuatan produk. Nah, itu ditulis ya. Ini persen penanggung jawabnya. Kemudian daftar pustaka sesuai dengan Harvard. Dan terbaru ya, kalau bisa kemutakhiran 10 tahun yang lalu. Kemudian biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping, ingat jangan di crop tanda tangannya, tapi di scan. Jadi di print, ditandatangani, baru di scan gitu ya, tapi jangan di crop tanda tangannya saja karena itu akan mengurangi administrasi. Nah, setelah ini baru biodata dosen pendamping juga sama ya gitu, ditandatangani baru di scan. Justifikasi anggaran nanti menyesuaikan dengan format yang terbaru yang tahun ini ya gitu, disesuaikan dengan formatnya. Apa saja di bahan habis pakai, yaitu bahan-bahan yang diperlukan ketika membuat produknya gitu. Kemudian susunan organisasi tim itu juga dijelaskan. Di sini timnya adalah mahasiswa, jadi dosen tidak dimasukkan ke dalam tim ini. Surat pernyataan ketua pelaksana ini masih pakai format yang tahun kemarin. Nah, di sini di lampiran 6 gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan.
Jadi benar-benar teman-teman di sini membuat desain kira-kira nanti produk yang akan dibuat mau seperti apa. Ini ditampilkan di sini ya, gitu. Misalkan ini membuat headband ya, ikat pinggang, ditampilkan oh nanti akan membuatnya seperti ini. Kemudian ini terdiri atas apa saja? Oh ada sensornya, ada ini, ada scratchnya, ada. Nah ini dijelaskan ya di sini ya. Boleh hanya gambaran saja atau mungkin teman-teman bisa ditambahkan seperti prinsip kerjanya gitu, itu boleh ya. Gitu. Jadi itu kalau kita lihat dari pengalaman tahun kemarin, untuk PKMKI ini karena terbaru jadi belum banyak saingannya sehingga peluangnya bisa lebih besar teman-teman lolos, tapi ya syaratnya itu produknya harus dalam skala penuh, bukan prototipe lagi gitu. Kalau tahun kemarin kalau tidak salah yang mengusulkan hanya sekitar 100 atau 200-an gitu karena belum banyak yang mengetahui. Kemudian yang lolos pendanaan itu 30 tim gitu. Dan yang lolos PIMNAS itu sekitar 10 gitu. Jadi memang 1:3 ya teman-teman ya gitu. Jadi memang saingannya belum terlalu banyak karena belum banyak yang mengenal dengan PKMKI untuk tahun kemarin ya, pengalaman tahun kemarin gitu. Karena PKMKI tahun kemarin itu baru launching 2 minggu sebelum penutupan gitu. Jadi belum banyak yang paham tentang PKMKI ini gitu. Makanya yang mengusulkan proposalnya hanya sedikit, hanya 200 atau 300 seperti itu. Yang lolos itu sekitar 30 gitu. Jadi ini kesempatan teman-teman jika memiliki ide atau karya inovatif dalam bentuk produk yang skala penuh, silahkan bisa mengikuti untuk PKMKI ya. Oke, semoga sukses untuk PKM 2002 ini, karena bentar lagi juga 2 minggu lagi itu adalah batas akhir upload. Semoga lolos pendanaan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.